Shalom IPCC Summit. Wow, saudara, saya sangat bersuka cita dapat bertemu dengan Anda semua dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Saudara, sebelum kita memuji Tuhan, mari kita ambil waktu bersatu dalam doa. Saudara, kita mohon kepada Tuhan untuk menyatakan kuasa-Nya. Saudara, saya jemput saling semua kita ada di rumah untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita bersatu dalam doa, saudara. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkau adalah Alfa dan Omega, yang terawal dan yang terakhir. Tuhan Bapa, Engkau adalah Allah yang berdaulat, tidak ada yang mustahil bagimu. Tuhan, saat kami memuji dan menyembah Engkau, Engkau akan menarik semua orang datang kepadamu. Tuhan, yang lemah akan jadi kuat, yang sakit akan jadi sembuh, yang takut akan jadi berani oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Ini kami Tuhan, mari lawat kami Bapa, kami serahkan masa seterusnya tangan-Mu, dan semua yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom semuanya. Siap memuji Tuhan? Amin, haleluya. Kita mau katakan kepada Tuhan, tak pernah ku ragu. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Katakan sepenuh jiwa. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, amin. Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku. Katakan hanya, yes Lord. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yes Lord. Kita angkat lagu ini sekali lagi dengan sukacita. Yes. Pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Dia pegang hidup kita, saudaraku. Haleluya. Katakan dengan sepenuh jiwa. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Siap semua? Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Beri kemuliaan yang dahsyat untuk Tuhan kita. Haleluya. Boleh sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Amin. Yes Lord. Kami tak pernah ragu Tuhan atas kesetiaan Tuhan. Amin. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya. Come on IPCC. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan. Haleluya. Katakan hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber
dari satu kemuliaan ke kemuliaan yang lain. Haleluya. Beri sorak-sorak yang dahsyat buat Yesus kita. Lebih dahsyat lagi. Jesus. Amin Tuhan. Yes, Lord. Amen. Yeah. Come on, lebih dahsyat lagi bagi Tuhan Yesus kita pagi ini, saudara. Come on. Woo. Dari yang ku harapkan. Amen. Bukti dari segala yang tak kulihat. Amen. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat, untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu Tuhan, bersama Roh-Mu. Ya, ku pasti menang. Semua katakan tinggi, namamu dipuji, hormat, hormat, kemuliaan, bersorak-sorak dengan segenap hati, Raja, Raja, ya, keagungan. Amen. Woo! Amen. Kau tak biarkan pencobaan melebihi semua batas kekuatanku, Melebihi batas kekuatanku. oh, berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu, semakin serupa dengan gambaran-Mu, bersama Roh-Mu Yesus, bersama Roh-Mu, kami pasti menang Tuhan. Ku pasti menang. Everyone say, tinggi, namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Kita bersorak semua, sorak, amen, dengan segenap hati, Raja keagungan. Yeah. Woo. Woo. Yeah. Haleluya Tuhan. Yes, Lord. Semua katakan tinggi. Come on. Namamu dipuji, hormat hanya bagi Tuhan Yesus. Yes, soraklah, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi, tinggi, namamu dipuji, hormat, yes Lord, kemuliaan. Kami bersorak, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja, Raja keagungan. Wow. Raja keagungan. Woo. Yeah. Thank you, Lord. Mari kita bersorak-sorak bagi Tuhan Yesus kita. So come on, angkat suara bagi Tuhan. Dia layak disembah. Yesus, kau layak ditinggikan Tuhan. Thank you Jesus. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau termulia Bapa. Kau termulia Yesus. Kau terbesar lebih dari segala sesuatu Tuhan. Oh, kami ingin datang menyembah-Mu. Oh, mari kita terus sembah Tuhan. Kita kemana angkat suara bagi Tuhan. Oh, angkat pujian bagi Yesus. Oh, Dia layak disembah. Come on, just berseru kepada Tuhan saat ini. Suara angkat suara kita. Rabakashaka rababababababa. Thank you Lord.
bersyukur, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, atas kasih-Mu. Ya, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Ya Tuhan, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Amen. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Semua katakan, tinggikan dirimu, sembah Dia, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Oh, ku bersyukur, ku bersyukur. Sembah Dia, come on. Angkat suara bagi Tuhan atas kasih-Mu. Oh Yesus, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Hanya Dia layak disembah. Oh, sebab Engkau kebenaranku, pada Yesus, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Oh, tinggikan dirimu, kami tinggikan Kau Yesus. Oh Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, mengatasi bumi. Dengan segenap hati, tinggikan dirimu, Yesus Tuhan. Oh Yesus, Yesus, mengatasi bumi. Lebih kuat lagi, tinggikan hanya nama Yesus yang kami sembah. Terima kasih Tuhan, kemuliaan-Mu
pada Yesus Tuhan. Sebab Allah layak kudus, layak disembah. Layaklah Kau Tuhan, lajaklah segala bangsa kami sujud Tuhan. Sebab Engkau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak layaklah, lajaklah segala bangsa sujud menyembah-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Kau layak disembah Tuhan, layak disembah. Yesus, Kau layak disembah Tuhan. Sorak-sorai bagi Tuhan kita, sorak-sorai bagi Tuhan Yesus kita. Dia layak disembah, Kau layak disembah Tuhan. Hai IPCC Summit, berjumpa lagi kita pada hari ini di dalam kebaktian online kita. Saya percaya di dalam musim pandemik ini kita juga dapat melayani bersama-sama, kita dapat merasakan hadir Tuhan di tempat masing-masing. Betul kan Sally? Yap, betul. Siapa rasa diberkati dan didorong dengan lagu pujian penyembahan tadi, typekan amin dalam ruangan komen di bawah. Juga kami mengucapkan selamat beribadah kepada yang pertama kali bersama-sama dengan kami dalam ibadah online IPCC. Kami perlu kerjasama kamu orang untuk scan QR code di screen supaya tim kepimpinan gereja boleh menghubungi anda selepas kebaktian. Selamat Tahun Baru, Gongxi Facai. 新年快乐，恭喜发财。 Selamat menyambut Tahun Baru Cina, Gongxi Facai. Wishing you and your family love, joy, and peace this Chinese New Year. 新年蒙恩，恭喜恭喜！ Happy CC, Happy Chinese New Year！ 我要祝大家岁岁平安，家蒙福，年年喜乐，人蒙恩。祝大家蒙恩又蒙福。 Selamat menyambut Tahun Baru Cina, Gongxi Facai, Tuhan memberkati. Happy New Year, God bless you, 恭喜发财。 Gongxi Facai. Semoga kalian sekeluarga diberkati semasa sambutan tahun ini. Amin. EPCC 新年快乐！恭喜发财 EPCC Happy New Year！ 我 Thomas， 我 Irene， 祝大家新年快乐，新年平安，新年bonghong。 Kami dari Excel Point Kuching, kepada semua pastor, pemimpin dan juga jemaat di EPCC, kami sekeluarga ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru Cina, Gongxi Facai, Tuhan memberkati. 嗨，EPCC 的大家庭，祝你们新的一年恩上加恩，愿你们在主基督耶稣的爱里面有更多的健康、财富和恩宠。祝你们新年蒙恩，新年快乐！恭喜发财！ Happy and blessed Chinese New Year！ 恭祝大家新年快乐，心想事成，蒙恩蒙福。 Happy Chinese New Year and 恭喜发财！我操！恭喜发财！ Happy Chinese New Year to all of you. Hope all of you will have a wonderful celebration with your friends and family. I just want to bless all of you to have the riches and the fullness of the glory of God in your health,
in your finances and your relationship with one another. Enjoy your New Year celebration. 祝庆祝新年的朋友们新年快乐 ！Wish every EPCC member Happy Chinese New Year， 恭喜发财 ！EPCC 恭喜发财，新年旺好 ！Hello EPCC， 新年快乐 ！Blessed Chinese New Year, everyone. The Lord bless you and your family richly and prosper you in this amazing, wonderful year. Amen. Blessed Chinese New Year, everyone. Seterusnya, kita akan masuk dalam ruangan pengumuman gereja. Yang pertama adalah dana Help COVID. Kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas sumbangan anda yang bermurah hati serta kebaikan anda bagi tabung Help COVID kita. Berikut adalah jumlah terkini yang terkumpul untuk tabung Help COVID kita sebanyak 17.500. Dana yang terkumpul dipakai untuk membantu mereka kehilangan pekerjaan, mereka yang mengalami pemotongan gaji, mereka yang menghadapi kesukaran untuk memenuhi keperluan keluarga mereka, dan keperluan yang berkaitan dengan COVID seperti membantu hospital membeli PPE dan membantu membekalkan pelitup muka. Untuk pemberian dana ini, anda boleh memberi dengan secara online transfer ataupun ATM. Yang kedua, melalui cek ke Extra Point Church Community. Dan yang ketiga, melalui Touch and Go seperti yang dilihat pada skrin anda. Sila nyatakan Help COVID untuk sumbangan anda melalui online transfer ataupun Touch and Go. Sila screenshot resit transaksi anda dan email ataupun WhatsApp ke alamat email ataupun nombor di atas. Shalom jemaat semua. Hari ini saya ada suatu kabar. Tetapi kabar ini saudaraku agak sedih juga. Kerana saya mau menyampaikan kepada kita semua tentang rancangan masa depan Pastor Alexis dan Anika, di mana mereka telah membuat keputusan untuk berpindah ke Germany dan tidak lagi melayani di EPCC. Nah, saudara jangan bersedih lagi sebab di sebalik berita sedih ini ada kabar yang baik. Kabar baik itu adalah Pastor Alexis dan Anika telah diberkati dengan cahaya mata. Amin. Dan tidak lama lagi mereka akan melahirkan anak mereka yang pertama dan mereka terpaksa pulang ke Germany untuk mengurus semua hal-hal perubatan dan juga lawatan-lawatan ke dokter dan sebagainya. Dan sebab itu mereka juga rasakan ini adalah masa yang penting untuk bersama dengan family mereka di Germany. So saudara, kita mau mendoakan untuk Pastor Alexis dan Anika, dan juga kita mau mengucapkan terima kasih kepada mereka kerana sudah lebih 3 tahun mereka melayani di EPCC Summit, di campus ministry, di dalam pelayanan pujian dan penyembahan di EPCC, dan juga sebagai staf EPCC sepenuh masa. Saudara, kita sangat diberkati dengan pelayanan mereka, tetapi Tuhan ada rencana yang lain untuk mereka, dan kita memberkati dan mengutus mereka supaya Tuhan terus pakai mereka di mana saja Tuhan bawa mereka, di dalam pelayanan maupun di dalam kehidupan keluarga mereka. Sebelum saya berdoa, saya akan berikan sedikit masa untuk Pastor Alexis dan Anika untuk memberikan kata-kata perpisahan dan juga untuk membawa kabar kepada kita semua. Mari Pastor Alexis dan Anika. Terima kasih Pastor Sam. Shalom semua jemaat Tuhan yang kami sangat kasihi. Shalom EPCC. Pertama kali saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada EPCC, kepada Pastor Sam, kepada semua pastor-pastor, kepada semua tim pelayanan yang telah melayani bersama dengan kami selama lebih daripada 3 tahun ini. Kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih atas berkat yang sangat besar ini di mana kami dapat bersama-sama dengan EPCC keluarga ini, dan kami sangat mengasihi EPCC saudara. Dan ya, kami tahu ini sepertinya farewell, sepertinya kata-kata akhir kami, tapi kami percaya Tuhan ada rencana yang lebih besar lagi, di mana kami percaya Tuhan akan akan letakkan kami bersama-sama lagi dengan mungkin satu hari nanti bersama dengan EPCC lagi untuk melayani bersama. Amen. Terima kasih Pastor Sam, terima kasih semua juga jemaat Tuhan yang kami sangat kasihi atas berkat support anda, pertolongan anda selama ini. Ya, mungkin istri saya ingin cakap sesuatu.
Yeah, for me also, I will miss you very much. Saya sangat akan rindu kamu semua. Yeah, it was really a good time with you all, and we got to know so many of you so beautifully. So we are excited to stay in touch and excited for the journey of EPCC. Ya, dia mengatakan dia sangat diberkati dengan perjalanan pelayanan bersama-sama dengan EPCC dan juga sangat diberkati dengan persekutuan saudara semua. Ya, saudara, mari kita berdoa. Kalau siapa di rumah, kita arahkan tangan ya, dan kita memberkati mereka dan mengutus mereka untuk sesuai memenuhi semua rencana Tuhan. Bapa kami yang berkuasa di surga dan di bumi, kami bukan saja bersedih, tapi kami juga bersukacita kerana di sebalik semua kesedihan ada rencana yang besar dan indah yang mungkin mata manusia tidak melihat. Sekarang kami serahkan Pastor Alexis dan Anika ke dalam tangan-Mu, kerana Tuhan punya rencana yang dahsyat dan baik dan luar biasa buat mereka. Ketika mereka kembali ke Germany, mereka berobat di sana Tuhan, dan mereka mendapat semua perhatian yang perlu untuk melahirkan anak yang telah Tuhan karuniakan kepada mereka. Saya doakan bukan saja untuk masa depan mereka, untuk pelayanan mereka, untuk rencana-rencana yang sudah Tuhan persiapkan untuk mereka, tetapi juga untuk anak di dalam kandungan Anika, supaya anak itu tetap diberkati dan juga Tuhan dipelihara, dan anak itu juga punya masa depan yang cerah dan luar biasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk mereka dan perjalanan mereka. Semuanya Tuhan atur, Tuhan urus, Tuhan berkati, sehingga Tuhan perjalanan mereka berhasil, masa depan mereka tetap berhasil dan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat Allah Bapa, Anak, Roh Kudus memberkati mereka. Amin, amin. Terima kasih Pastor Alexis dan Anika. God bless you. Sekarang tiba masanya untuk memberi persepuluhan dan persembahan kita kepada Tuhan. Ada 3 cara untuk saudara boleh memberi. Yang pertama melalui cek ke Excel Point Community Church. Yang kedua secara online ataupun ATM. Berikut adalah nombor akaun EPCC yang anda boleh lihat di skrin anda. Dan yang ketiga, juga anda boleh memberi melalui Touch and Go. Dan jika anda ingin memberi kepada keperluan seperti misi, sila nyatakan jumlahnya, screenshot dan hantarkan ke email ataupun ke nombor telefon yang ada di skrin anda. Seterusnya, mari kita masuk dalam doa buang persembahan kita pada hari ini. Dan saya akan aminkan doa kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami pada saat Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada pada saat itu Tuhan Yesus, kami serahkan mereka di tangan Engkau Bapa. Menjaga mereka dalam kesehatan mereka Bapa, dalam tubuh jasmani mereka pada saat itu Tuhan Yesus, dalam iman mereka Bapa, kami serahkan semua tangan Engkau juga Tuhan Yesus, agar kami terus sukses di dalam Engkau Tuhan, dan memberi impact kepada orang sekeliling kami pada saat itu Tuhan Yesus. Pada saat ini juga Bapa, kami berdoa untuk persembahan kami Bapa, kami apa yang kami punya Bapa, kami kembalikan kepada Engkau pada saat Tuhan Yesus. Kami serahkan semua tangan Engkau karena kami percaya Tuhan Yesus, segala sesuatu yang kami berikan Bapa untuk memberkati jemaat-jemaat di gereja pada saat itu Bapa. Kami serahkan semua tangan Engkau Tuhan. Inilah doa kami, inilah doa ucapan syukur kami kepada Engkau. Dalam nama Yesus kami telah berdoa syukur. Amin. Selamat memberi dan Tuhan memberkati. Halo Jemaat EPCC dan juga Jemaat Summit. Shalom kepada semua. Saudara yang kekasih, tema gereja kita tahun ini adalah bersekutu dan bertumbuh.
Dan ada penekanan yang penting tentang tema ini, yaitu keperluan kita terlibat di dalam kelompok kecil, seperti kelompok sel ataupun connect group. Saudara, kenapa penekanan ini dilakukan tiap minggu atau beberapa minggu yang lalu ini? Karena saudaraku memandangkan apa yang sedang berlaku di dalam musim pandemik ini. Keperluan untuk kita bersekutu dan bertumbuh khususnya dalam kelompok kecil bukanlah suatu pilihan lagi. Bukanlah suatu yang kita kalau mau kita buat, kalau tidak mau saudaraku kita ketepikan. Tapi ini menjadi suatu asas, satu fondasi, satu yang sangat perlu untuk pertumbuhan bukan saja rohani, tetapi saudaraku untuk keakraban kita sebagai saudara seiman. Saudara, Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, Tritunggal ini saudaraku kita lihat adalah satu gambaran komunitas. Kalau Allah sendiri terlibat dan terjadi satu komunitas, saudara, kenapa kita sebagai jemaat Tuhan tidak perlu? Sangat perlu, saudaraku yang kekasih. Saya bawa saudara kepada 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. Pentingnya saudara kita bersekutu dalam satu kelompok atau satu keakraban perhubungan. Nabi Elia melarikan diri daripada Raja Ahab dan istrinya Jezebel. Karena Jezebel telah mengugut mau membunuh dia. Nah saudaraku, dalam proses dia melarikan diri, perkara pertama yang Elia lakukan dan dalam pandangan saya itu salah adalah karena dia meninggalkan bujangnya, ayat yang ketiga dalam 1 Raja-Raja 19. Dan ayat yang keempat, Alkitab berkata dia masuk ke dalam padang gurun. Dia tinggalkan bujangnya, pembantunya, dan dia masuk ke padang gurun. Wah saudaraku, itu adalah solo saudaraku. Dia sendirian loh saudara. Dia tidak didampingi oleh orang lain. Nah itu adalah krisis. Saudara, karena kita tidak pernah dibentuk dan diciptakan Allah untuk hidup sendirian. Padahal dalam Kejadian 2:18 firman Tuhan berkata, tidak baik bagi seorang manusia hidup sendiri, saudaraku. Tapi Elia, saudaraku, tinggalkan bujangnya dan masuk ke padang gurun sendirian. Nah saudaraku, dari titik itu kita melihat, saudaraku, emosi Elia mula menjunam dan mula menurun. Dia saudaraku kecewa. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan saya mau bunuh diri. Saya tidak mau Tuhan hidup lagi. Karena semua yang terjadi dalam hidup saya adalah sia-sia. Padahal saudaraku, 24 jam sebelum dia mau mengambil nyawanya, dia melakukan mukjizat yang terbesar di Israel. Dan banyak juga yang bertobat. Di mana saudaraku, di Gunung Karmel, saudaraku, dia berdoa dan api turun dari surga. Dan 450 Nabi-Nabi Baal dibunuh oleh Elia, saudara. Nah saudara, itu adalah suatu kemenangan yang besar. Tapi 24 jam selepas itu, saudaraku, emosinya menurun, pencapaiannya menurun. Dan saudaraku, dia tidak bermaya lagi untuk melayani. Saudaraku, tambah lagi, dia tinggalkan bujangnya. Dia sendirian masuk ke padang gurun. Nah, tidak heran saudaraku. Nah saudaraku, bagaimana Allah memulihkan dia? Di ayat yang ke-19, pasal yang sama, 1 Raja-Raja 19. Kita melihat Allah menemukan seorang teman kepada dia. Allah menemukan Elisa kepada Elia. Saudaraku, saya percaya ada sesuatu dampak yang luar biasa hebat, di mana Allah mau kita belajar hidup di dalam keakraban, hidup di dalam satu komunitas. Karena itu membawa kita, saudaraku, kepada suatu tempat di mana bukan saja emosi kita dikuatkan, ada juga perkembangan secara pribadi, tetapi saudaraku, secara rohani itu membawa kita lebih akrab dengan hubungan dengan Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih, marilah, Allah tidak pernah meninggalkan kita untuk hidup sendirian, malah dalam satu komunitas. Saudara, kalau saudara mau ikut kelompok kecil atau kelompok sel, saudara lihat QR code-nya, saudara boleh scan, tinggalkan nama saudara, dan kami akan bantu saudara untuk mencari satu kelompok kecil untuk saudara. Dan ini sangat penting dalam proses untuk kita bertumbuh, bersekutu dan bertumbuh, saudara. Sangat penting. Mari kita lakukan sama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, puji Tuhan, hari ini
Ya, sempena hari Valentine's Day, kita ada seorang tamu yang istimewa yang akan melayani firman Tuhan untuk kita semua. Nah saudara, 2 hari yang lalu, yaitu semasa cuti tahun baru Cina ini, kita telah mengadakan campus camp untuk sidang bahasa. Induk dan juga Summit telah sama-sama mengikuti campus camp ini dan dilayani oleh Pastor Wagner. Dan Pastor Wagner juga adalah tamu istimewa yang akan melayani firman Tuhan minggu ini. Puji Tuhan saudaraku, di dalam campus camp ini saya pasti semua yang mengikuti telah diberkati dengan firman yang disampaikan oleh Pastor Wagner. Dan saya difahamkan ada 65 orang peserta yang mengikuti online campus camp ini. Puji Tuhan saudaraku, COVID tidak boleh membatasi semua yang Tuhan rencanakan yang terbaik untuk kita semua. Dan juga saudara, sungguh pun dia di Kuala Lumpur, tetapi Pastor Wagner dapat melayani kita semua kerana saudaraku saluran komunikasi online ini. Saudara, Pastor Wagner melayani di SIB Live di bawah kepimpinan senior pastor mereka, iaitu Pastor Daniel Tan. Saudara semua pasti kenal Pastor Daniel Tan. Dan saya pasti saudara juga kenal Pastor Wagner. Pastor Wagner sudah berkeluarga. Dan saudaraku, Pastor Wagner adalah seorang pemain muzik dan juga saudaraku seorang drama yang luar biasa mantap saudaraku. Dia seorang musician yang boleh main banyak alat muzik, dan dia juga adalah seorang yang suka saudaraku berjogging dan bersenam. Dan saudara melihat dia saudaraku, luar biasa orangnya dipakai Tuhan. Dan gereja SIB Live adalah gereja yang mengalami ledakan pertumbuhan dan juga menjangkau begitu banyak anak muda. Puji Tuhan, Pastor Daniel dan juga Pastor Wagner punya visi yang sangat besar untuk menjangkau anak-anak muda saudara. Jadi hari ini saudaraku, tanpa membuang masa, mari kita sambut Pastor Wagner yang akan melayani bukan saja di jemaat di Induk, tapi juga jemaat di EPCC Summit. Kamu diberkati juga dengan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan nikmatilah firman Tuhan daripada Pastor Wagner. God bless you. Shalom semuanya, selamat pagi. Apa kabar anda pada pagi hari ini? Pertama-tama kali saya ingin mengucapkan terima kasih, suatu penghargaan bagi saya untuk dapat menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah bahasa Malaysia EPCC. Thank you Pastor Sam for this opportunity. Terima kasih juga buat Pastor Alexis, Pastor Alex, Pastor Logesh. I really miss to that the fellowship time with all of you. Dan saya berharap sebenarnya untuk saya, istri dan anak-anak, sebenarnya berharap untuk pergi ke Penang sebenarnya. Bila Pastor Alexis beritahu dengan saya pada tahun lepas bahawa saya dijemput untuk berbicara dalam campus camp dan juga ibadah hari Minggu. We are so excited kerana sudah lama MCO, dan tempat yang paling sesuai untuk pergi selepas lama terkurung di rumah adalah Penang. Walau bagaimanapun kerana keadaan tidak mengizinkan kita dalam ibadah online, tapi saya percaya bahawa pekerjaan Tuhan itu tidak terbatas. Ada amen? Ya, pengurapan Tuhan itu tidak terbatas. Dimanapun anda berada pada pagi hari ini, saya percaya Tuhan akan menjamah anda. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Baik, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum saya memulakan penyampaian firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat pagi ini kesempatan untuk kami mendengar firman-Mu. Jamah Tuhan Yesus hati kami, telinga rohani kami, mata rohani kami Tuhan, pemikiran kami. Biar Tuhan, firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini Tuhan Yesus akan mengubah persepsi kami mengenai Engkau. Dan terlebih-lebih Tuhan, biar Tuhan kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari Tuhan akan menguatkan kami. Buat kami sedar Tuhan Yesus bahwa kasih karunia-Mu Tuhan memberi kekuatan bagi kami, khususnya dalam musim pandemik seperti ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Baik, mari kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang pertama hingga 18. Alright. Saya membaca daripada Alkitab terjemahan bahasa Indonesia, dan kerana 18 ayat sahaja, sama kita ikut bersama-sama. Ayat pertama, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Lalu pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Ayat yang kelima, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian.
Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit, berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan yang tetap di tempatnya. Ayat 10. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Saya ulangi apa kata Yesus. "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Dan saya percaya ada di antara Anda harus mendengar perkataan Yesus pada pagi hari ini. "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Nah, tajuk firman Tuhan yang saya ingin sampaikan pada hari ini adalah kasih karunia bagi yang tercela. Grace for the disgrace. And you know what? It's an honor, satu kehormatan bagi saya kerana diberikan teks ini, oleh Pastor Sam. Ya, dan saya difahamkan bahawa EPC sekarang ada dalam sermon series, siri khotbah, dan satu hal yang sangat baik. Alright, dan saya difahamkan, saya melihat video khotbah Pastor Sam dan juga Pastor Alex, beberapa minggu yang lalu, yang berbicara mengenai Haran, berbicara mengenai Yakub, bagaimana kasih karunia Tuhan, kasih Tuhan itu menguatkan kita. Nah, pada pagi hari ini saya mau mengajak Anda melihat satu ayat firman Tuhan yang cukup terkenal, suatu kisah yang cukup biasa kita dengar, dan selalu disampaikan waktu di dalam KKR dan sebagainya. Namun saya percaya pada pagi hari ini ada satu hal yang baru Tuhan mau ungkapkan kepada kita. Ya, sewaktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya bersyukur karena kalau bukan kesempatan ini, saya mungkin tidak dapat melihat kebenaran dari satu sudut ini. Jadi, I'm so excited untuk menyampaikan kebenaran Tuhan pada pagi hari ini. Nah, sebelum saya teruskan, ini saya katakan, apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah kasih tanpa syarat terhadap orang yang tidak layak untuk mendapatkannya. Ya, seorang hamba Tuhan bernama Paul Zahl, ya, saya translate dalam bahasa Inggris, dia katakan begini, "Grace is unconditional love toward a person who does not deserve it." Kita tidak layak untuk mendapatkannya. Kita tidak layak untuk mendapatkan kasih karunia pada Tuhan, tapi itu namanya kasih karunia. Allah mengasihi kita walaupun kita tidak layak. Ada amin? Nah, apa maksudnya tercela? Tercela or disgrace dalam bahasa Inggris. Sebenarnya perkataan tercela ini sangat jarang kita gunakan dalam bahasa sehari-hari. Betul atau tidak? Bahkan saya tidak tahu, mungkin dalam tahun ini kali pertama saya menggunakan perkataan tercela ni, atau mungkin dalam doa kurang pasti, kita selalu menggunakan sangat jarang kita gunakan perkataan ini. Maksud perkataan tercela adalah keadaan di mana kita kehilangan kehormatan, dihina, tiada harga diri, ditutupi rasa malu dan dianggap keji. Itu namanya tercela. Dan inilah yang dialami oleh wanita yang kedapatan, ya, berlaku zina itu. Nah, seperti saya katakan tadi, cukup terkenal, cukup terkenal kisah ini, ya. Nah, apa yang dilakukan oleh orang Farisi dalam kisah ini memang betul. Memang dalam Imamat pasal yang ke-20 ada mengatakan bahwa orang yang berzina harus dilempar dengan batu sampai mati. Mereka bagi Tuhan Yesus ini kan hukum Musa kan? Memang betul. Nah, dalam undang-undang Yahudi pada zaman itu terdapat 4 jenis hukuman mati. Pertama, dilempar dengan batu sampai mati, dan inilah hukuman yang orang Farisi dan ahli agama ini mau bagi dengan Tuhan Yesus pada waktu itu. Hukuman mati yang kedua adalah dibakar hidup-hidup. Yang ketiga adalah dicekik, dan hukuman mati yang keempat dalam undang-undang Yahudi pada zaman itu adalah dipenggal kepala. Nah, dan masing-masing hukuman ini diberikan untuk kesalahan tertentu. Ya. Hukuman mati dalam undang-undang Yahudi pada zaman itu, kita harus ingat, mungkin karena dalam konteks kita mungkin tidak berapa faham background latar belakangnya,
Dan izinkan saya menyampaikan sedikit daripada sejarah dan latar belakang daripada kisah ini supaya Anda dapat mengerti. Okey. Nah, hukuman mati dalam undang-undang Yahudi pada zaman itu mengatakan begini, tidak boleh dijatuhkan hukuman mati ke atas seseorang kecuali ada minimum berapa? 23 hakim. Itu Sanhedrin, 23 hakim yang memutuskan dalam perbicaraan orang itu dengan suara majoriti. Maksudnya mesti majoriti, ya, 23 hakim memutuskan bahwa yes, memang orang ini bersalah dan diberi hukuman mati. Dan mesti ada sekurang-kurangnya 2 saksi mata yang berwibawa yang memberi keterangan di hadapan mahkamah bahwa mereka telah melihat pesalah tersebut melakukan kesalahan. Nah, ini adalah ketetapan undang-undang Yahudi pada waktu itu. Namun di dalam kes wanita ini, wanita ini kedapatan berzina. Ya. Dan seharusnya 2 saksi utama adalah orang yang layak melempari batu yang pertama. So maksudnya berdasarkan hukum pada waktu itu, saksi mata itu yang akan mula-mula lempar batu. Setelah kedua saksi mata itu lempar batu, baru diikuti oleh orang-orang lain. Okey. Nah, seperti yang kita tahu, apa yang dilakukan oleh mereka sebenarnya ini sebenarnya bertentangan dengan hukum, right? Nah, jadi ada 3 perkara yang saya mau kongsikan pada kita. Okay, bagaimana kita melihat kasih karunia ini diberikan bukan saja kepada wanita itu, tapi kepada kita juga, orang-orang yang tercela. Ya, jujur, bila saya melihat firman Tuhan ini, saya melihat keadaan wanita ini, saya teringat diri saya sendiri juga. Ya. Saya tidak layak menerima kasih karunia Tuhan. Saya orang yang tercela, ya, karena masa lalu saya, kegagalan saya pernah masa yang lalu. Tapi saya bersyukur, karena kasih karunia Tuhan menguatkan saya. Nah, poin yang pertama saya mau kongsikan pada pagi hari ini adalah tidak satu pun dosa yang tersembunyi di mata Tuhan. Tidak satu pun dosa yang tersembunyi di mata Tuhan. Kita tahu bahwa wanita ini ditangkap basah karena melakukan zina. Yang menariknya, yang ditangkap hanya dia, bukan lelaki tersebut. Seharusnya lelaki dan juga wanita tersebut ditangkap, ya. Dan saya pasti kita semua pernah melalui situasi yang lebih kurang sama seperti wanita ini. Nah, bukan maksudnya kita ditangkap basah, tetapi peristiwa di mana kita kedapatan, diketahui, orang bilang ditangkap basah, kedapatan melakukan dosa, namun orang yang mempengaruhi kita, menipu kita, menggoda kita untuk berbuat dosa itu tidak kedapatan, tidak ditangkap. Kita bilang, this is not fair, tidak adil. Kenapa dia tidak? Betul tidak? Right? Nah, bayangkan, saya rasa mungkin ini dalam kepala wanita tersebut bila dia ditangkap. Ya. Nah, dalam Yohanes pasal 8 ayat 7 hingga 9, salah satu bahagian dalam ayat ini sebenarnya cukup menjadi topik yang hangat di kalangan para pastor dan juga pengkaji Alkitab, which is dalam bahagian ayat yang ke-8, apabila Yesus membungkuk, ya, dan menulis sesuatu di tanah. Nah, tidak dinyatakan apa yang dia tulis dan mengapa dia menulisnya, tidak dinyatakan firman Tuhan ini. Tapi harus kita tahu bahwa firman Tuhan ini ditulis dalam konteks budaya pada waktu itu. Ya, makanya tadi saya bagi tahu sedikit latar belakang, mengenai hukuman lempar dengan batu itu. Nah, saya mau teruskan. Jadi, bagi orang yang membaca tulisan Rasul Yohanes ini, mungkin dengan segera mereka dapat menangkap apa yang Yesus lakukan. Karena mereka orang Yahudi dan mereka berasal daripada budaya itu. Bila mereka baca ayat ini, bilang, mereka tangkap. Tapi bagi kita, apa itu? Alright? Nah, namun saya membuat sedikit penyelidikan dan menemukan sedikit latar belakang, background history mengenai bahagian ini, mengenai tulisan di tanah ini, Dan saya kamu just follow me, dan di akhirnya saya akan beritahu kamu apa poin yang saya mau sampaikan. Nah, dalam hukum orang-orang Yahudi pada waktu itu, setiap kali seseorang ditangkap atau kedapatan berzina, lelaki dan wanita itu harus dibawa ke salah satu pintu gerbang Bait Allah yang diberi nama the Nicanor Gate, pagar ataupun pintu gerbang Nicanor. Dan di sanalah akan dibacakan tuduhan terhadap mereka. Nah, sekiranya saksi dapat dikumpulkan untuk mengesahkan bahwa perzinahan memang telah dilakukan, maka ada upacara tertentu yang akan dilakukan untuk membuat penghakiman. Tapi mesti ada saksi mata. Namun dalam Yohanes 8 ini, mereka, orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang lain, mereka hanya membawa wanita itu.
Lelaki terlibat sama, tidak ada, tidak ditangkap. Ini jelas melanggar hukum yang sudah ditetapkan. Ya, kamu tidak boleh sembarangan mau hukum bunuh orang lempar dengan batu, mesti memenuhi kriteria, betul tidak? Nah, perkara yang kedua. Jadi perkara pertama, mereka sudah melanggar hukum yang sudah ditetapkan, yaitu tiada saksi mata dan yang lelaki tidak ada. Oke, pesala lelaki tidak ada. Kedua, imam yang mengadili kes tersebut, akan kemudian membongkok dan menulis hukum-hukum yang telah dilanggar bersama dengan nama-nama tertuduh di atas lantai bait suci. Nah, ini yang Yesus lakukan. Nah, sebenarnya imam pada zaman itu, menurut budaya mereka adalah imam yang menjadi hakim itu boleh menulis hukum di mana saja, asalkan tempat yang mereka tulis itu tidak bersifat kekal, dan debu di lantai ataupun tanah di bait Allah itu adalah tempat yang paling biasa digunakan karena itu kan debu kan, jadi boleh kena tiup angin dan boleh hilang begitu saja. Nah, kamu tahu apa? Dengan melakukan hal ini, tunduk dan menulis di lantai itu, sebenarnya Yesus menunjukkan kepada para penuduh-penuduh itu, yaitu orang Farisi dan ahli agama itu. Yesus sebenarnya menulis di lantai kan. Dia menunjukkan kepada mereka sendiri bahwa, hey, kamu sibuk-sibuk bawa wanita ini kepada saya. Kamu sendiri, Yesus menulis, kamu sendiri melanggar hukum yang sudah ditetapkan. Ya, seharusnya ada 2 saksi mata yang harus hadir, ya. Dan apa yang terjadi? Tidak ada saksi mata, betul? Nah, para ahli Taurat dan orang Farisi hanya mengatakan bahwa wanita ini ditangkap berbuat zina. Persoalannya, siapa yang menangkap mereka berbuat zina? Siapa saksi mata? Tidak dinyatakan. Ya, of course kita tahu bahwa sebenarnya mereka membawa wanita ini adalah tujuannya untuk apa? Memerangkap Yesus. Nah, jadi kita diperhatikan bahwa para ahli Taurat dan orang Farisi mengabaikan hukum-hukum yang dengan cara membawa wanita itu sahaja dan kemudian melanjutkan dengan tuduhan dan bilang, oh ini harus kena lempar dengan batu ini. Ya, Yohanes pasal 8 ayat 7 mengatakan, Yesus berkata, siapa yang tidak berdosa di antara kamu, hendaklah dia melemparkan batu kepadanya terlebih dahulu. Mendengar perkataan Yesus, melihat apa yang Yesus buat di lantai itu, mereka pun merasa tertuduh. Mereka bilang, Now, apa poin yang saya ingin sampaikan di sini? Ya, poin yang saya ingin sampaikan adalah ini, saudara-saudari semua, tangkap ini. Tidak satu pun manusia yang benar di mata Tuhan. Semua manusia berdosa. Semua manusia hilang kemuliaan Tuhan dan harus dihukum. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat pada waktu itu tidak terlepas dari hukuman. Kesalahan mereka berbeza daripada wanita itu, tetapi bagi Tuhan, dosa tetap dosa. Sekali lagi, kesalahan yang orang Farisi buat ini berbeza daripada wanita itu. Ya, tapi bagi Tuhan, dosa tetap dosa. Di mata Tuhan, wanita itu berdosa. Dan orang yang berusaha untuk menghukumnya juga berdosa. Betul? Nah, wanita ini melakukan dosa yang kelihatan di mata manusia, yang jelas kelihatan. Tapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli agama ini, mereka melakukan dosa yang tersembunyi dari mata manusia. Di mata manusia yang kelihatan hanyalah wanita ini buat dosa. Ya, tapi bagi Tuhan, orang-orang Farisi ini juga berbuat dosa. Ya, kenapa bagi Yesus dosa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi, ahli agama ini sangat bahaya, karena mereka apa? Munafik, hipokrit. Dan kita dapat melihat bagaimana Yesus sendiri mengecam mereka dalam Matius pasal 23 ayat 13 hingga 39. Ada beberapa ayat Yesus mengecam mereka, ayat 27. Yesus mengatakan, Matius 23 ayat 27 mengatakan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, kamu seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikianlah jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh dengan kemunafikan dan kedurjanaan. Nah, Yesus tahu bukan wanita itu berdosa, tapi orang Farisi dan ahli Taurat itu juga pun berdosa juga. Tidak satu pun dosa yang tersembunyi di mata Tuhan. Ya, mungkin Anda kedapatan melakukan dosa, dan seperti wanita tersebut, Anda dihukum atau didisiplinkan.
Kalau ini yang terjadi dengan Anda, bertobatlah dan dengan bersungguh-sungguh. Mungkin ada di antara Anda ada pengalaman sebelum ini di mana dosa Anda, kesalahan Anda didedahkan, ke umum, mungkin di gereja ke orang ramai, kawan-kawan Anda, sehingga kamu merasa sangat dimalukan sehingga Anda meninggalkan gereja. Kamu mungkin ada yang bukan saja meninggalkan gereja, meninggalkan kampung halaman Anda, jauh daripada orang-orang yang mengenali Anda, karena kamu merasa sangat-sangat dimalukan. Dosa Anda didedahkan. Saya beritahu Anda bahwa pada hari ini, hari ini merupakan hari penerobosan bagi Anda. Karena firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 9 hingga 10. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia, yaitu Tuhan, adalah setia dan adil, sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, stop sini. Mungkin mengatakan, oh pastor, saya tidak berbuat zina seperti wanita ini. Saya oke saja, serta daripada keluarga yang baik. Ayat 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak dalam diri kita. Berhati-hati, setiap kita adalah orang yang berdosa. Sekali lagi, beza wanita yang kedapatan berzina dengan orang Farisi itu adalah apa? Wanita itu melakukan dosa yang kelihatan, orang nampak. Orang Farisi itu membuat dosa dalam hati mereka. Tapi bagi Tuhan, tidak satu pun dosa yang tersembunyi. Tuhan melihat. Ya. Bukan saja Tuhan mengampuni kita, tapi apa firman Tuhan yang katakan, Dia mau menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Haleluya. Amin. Anda mungkin tahu ada orang-orang lain yang turut melakukan dosa pelanggaran, yang mungkin sama seperti Anda, namun Anda perhatikan, wah, sepertinya orang itu bebas melakukan dosa. Tidak satu pun yang tahu kah? Tidak satu pun yang buat melaporkan kepada pastor kah? Ini jangan lupa saudara, jangan lupa, tidak satu pun dosa manusia yang tersembunyi di hadapan Allah. Ya, cepat atau lambat, setiap kita akan dihakimi, setiap dosa kita akan didedahkan. Jika Anda sadar bahwa diri Anda berdosa dan memerlukan pengampunan daripada Tuhan hari ini, saya ingin beritahu dengan Anda, kasih karunia dari Yesus tersedia bagi Anda pada hari ini. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah, poin yang kedua. Daripada pembacaan ini kita lihat bahwa Tuhan Yesus ingin wanita itu keluar daripada penghakiman masa lalu. Tuhan Yesus mau Anda, kita semua keluar dari penghakiman masa lalu. Apa maksud saya? Oke. Ketika Yesus berkata pergi bagi kita wanita itu kata pergi, ya. Yesus bukan saja berkata, pergi jangan berbuat dosa lagi. Bukan saja begitu. Ingat, pada waktu ini mereka berada di satu ruangan di rumah ibadat, di satu ruangan yang di khalayak ramai, ya, di mana dia siap diadili, Namun setelah orang yang coba melemparinya itu pergi, yang tinggal hanyalah Yesus dan wanita tersebut. Maksudnya wanita itu tetap berada di sana. Wanita itu tetap berdiri di sana, ya, karena dia sadar bahwa aduh, memang saya bersalah ini. Yesus katakan pergi. Nah, ada maksud rohani daripada perkataan pergi itu, dan ini yang saya mau kongsikan dengan kita pada pagi hari ini. Yesus mau wanita tersebut pergi daripada tempat penghakiman itu, ya, pergi daripada keadaan lamanya yang penuh dengan celaan, pergi daripada kegagalan masa lalu. Buat apa wanita itu mau tinggal di tempat itu? Sebab apa Yesus katakan? Ada lagi orang menghakimi kamu? Tidak ada kan? So what are you doing here? Kalau ini saya tambah saja. Jadi apa kamu buat di sini? Pergi. Jangan lagi berdiam di sini. There's no business here. Kamu sudah diampuni. Pergi. Now, tahukah kamu ramai orang percaya, orang Kristen, tanpa sadar mereka masih mau tinggal di kawasan perkarangan tersebut. Mereka masih mau tinggal di tempat di mana mereka dahulu pernah gagal, pernah dihakimi, pernah rasa malu. Ya, mereka tetap mau tinggal di tempat di mana dahulu mereka rasa ditolak, tidak dihargai. Ya, kita harus pergi. Tuhan sudah mengampuni kita. Go, jangan diam di sana. Berapa banyak di antara Anda bertahun-tahun tetap tinggal di tempat penghakiman Anda, meskipun Yesus katakan, tidak orang yang menghakimi kamu. Kenapa kamu tidak pergi? Kenapa kamu tidak maju?
Kenapa kamu melihat diri kamu, oh, lemahlah Tuhan, tidak boleh buat apa-apa. Tuhan katakan, pergi. Go. Kamu jemaat-jemaat semua katakan, pergi. Pergi. Ya. Pergi, tinggalkan tempat penghakiman yang lalu itu. Pergi, tinggalkan pengalaman yang lalu itu. Ya. Letakkan semuanya di belakang. Put everything behind and look forward. Pandang ke hadapan. Ya. Bagaimana kita semua mau mengalami penerobosan, breakthrough daripada Tuhan jika Anda tidak mau jika Anda mau tetap berada di tempat yang sama. Ya. Orang semua maju, pemimpin Anda, pastor Anda sudah maju. Tadi tahun 2021. Anda dari fisikal kamu tahun 2021. Tetapi rohani kamu, mental kamu, ya jiwa kamu masih lagi teringat tahun 98. Ataupun mungkin ya ada yang belum lahir. Mungkin masih lagi kamu tinggal di tahun 2010. Ya, saya masih ingat dulu pastor tahun 2010 baca mila saya. Hey, Yesus katakan, pergi. Go, tinggalkan. Nah, harus Anda tangkap ini. Bila Yesus berkata para wanita itu pergi, bukan bermaksud Yesus sudah tahu, memang ini wanita ini tidak akan berbuat dosa lagi, memang dia akan ini. No. Yesus tahu, bila Yesus katakan pergi dan janganlah berbuat dosa lagi, Yesus tahu bahwa karena namanya manusia, dia pasti akan lagi digoda oleh dia punya keinginan-keinginan daging. Jadi maka Yesus kata, berhati-hati, jangan lagi tergoda dengan keinginan-keinginan daging yang membuatkan engkau jatuh lagi. Ya. Sebagai manusia, selagi kita hidup di dunia ini, kita akan selalu digoda oleh dunia. Namun, apa yang Yesus katakan untuk bilang kepada kita pada pagi hari ini, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Goda-godaan itu akan datang, ya. Jangan heran, kamu bertobat pada hari ini, ya, kamu meninggalkan kawan-kawan yang lama, kebiasaan yang lama, jangan heran jika ada lagi datang. Tuhan, saya ingat saya sudah bertobat, meninggalkan semua, saya sudah pergi, tapi Tuhan, kenapa macam baik-baik ada muncul lagi di handphone saya ada kontak saya nampak di TV. Oh, kenapa Tuhan? Godaan akan tetap datang. Selagi kita hidup di dunia ini, pasti ada godaan. Tapi Tuhan katakan, jangan berbuat dosa lagi. Berkata, tidak, say no kepada godaan-godaan tersebut. Ada amin? Katakan tidak kepada tipu muslihat iblis. Come on, sama-sama katakan tidak. No, say no kepada godaan-godaan iblis. Nah, dan inilah perintah yang Tuhan berikan kepada wanita itu, ya, yang dia juga berikan kepada kita pada pagi ini. Pergi, tinggalkan kegagalan lalu, tinggalkan dosa-dosa lama, tinggalkan tabiat-tabiat lama yang menghancurkan hidup Anda, dan katakan tidak, say no kepada godaan-godaan yang berusaha untuk menarik Anda kembali kepada hal-hal yang lama. Ya, kecelakaan di masa lalu hanyalah tempat yang sementara. It's just a temporary place. Okay? Kasih karunia Tuhan mau kita keluar dari tempat yang lama itu. Ya. Nah, dan yang terakhir, apa yang kita boleh pelajari daripada kisah wanita ini dan juga Yesus? Pengampunan dari Yesus membebaskan. Pengampunan daripada Yesus membebaskan. Ada amin. Saya ingin Anda fikirkan bersama, okay? Just fikirkan bersama. Mungkin wanita ini, mungkin, memang tidak ditulis dalam firman Tuhan, tapi Anda fikirkan, mungkin saja wanita ini selama ini sedar akan dosa yang dia lakukan. Dia mau bertobat, tetapi selalu saya tidak menjadi, dan dia terperangkap dalam dosa yang sama berulang kali. Sehinggalah hari dia ditangkap basah itu. Nah, mungkin bagi dia, inilah nasib hidupnya. Dia akan mati. Matilah saya nih di tangan orang-orang Farisi. Nah, matilah saya. Bila dipikirkan, itu tidak jauh berbeda daripada kita, kan? Mungkin ada di antara kita selama ini memang mau berhenti melakukan dosa-dosa kita. Susah betul. Ya, kita berhenti tapi, macam susah mau berhenti lah, pastor. Macam mesti ada satu intervention, ada satu yang kalau hanya Tuhan saya boleh buat saya berhenti dari melakukan dosa ini. Nah, saya percaya ini yang dialami oleh wanita ini pada waktu itu. Ya. Nah, tapi kita tahu bagi wanita ini, meskipun dia mengatakan memang matilah ini, memang tidak harapan, habislah saya pada hari ini. Inilah akibat dari dosa saya. Itu bagi wanita tersebut. Tapi you know what? Bagi Tuhan Yesus, hari itu merupakan hari penerobosan bagi dia. Amen. Ya. Hari penerobosan di mana dia mematikan kehidupan lamanya
dan menerima hidup yang baru. Hidup yang dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Ada amin? Bukan lagi hidup yang dilemahkan oleh dosa, tetapi hidup yang dikuatkan oleh kasih karunia Tuhan. Nah, hari ini, saya beritahu dengan jemaat-jemaat semua yang dikasih Tuhan, hari ini pengampunan yang Anda terima bukan saya memberikan Anda kesempatan yang baru, tetapi memberikan Anda kekuatan untuk terus-menerus hidup dalam kemenangan. Sekali lagi saya ulangi, mungkin ada yang tidak mendengar saya, nanti menangkap ini. Oke. Hari ini pengampunan yang Anda terima bukan saja saat memberikan Anda kesempatan yang baru untuk mengubah hidup Anda, bukan saja itu, tapi ini merupakan kesempatan yang memberikan Anda kekuatan untuk terus hidup dalam kemenangan. Haleluya. Haleluya. Amen. Karena dalam Yesus ada pengampunan. Dalam Yesus ada kemenangan. Nah, sekali lagi, saya ingin mengingatkan kita. Kasih karunia bermaksud kita mendapatkan apa yang bukan menjadi hak kita. Kasih karunia bermaksud kita dilayakkan, padahal kita tidak layak. Kenapa? Karena ini adalah karakter Yesus sendiri. Karakter Yesus sendiri yang mengasihi kita tanpa syarat. Kekristenan mengajar bahwa apa yang layak kita terima adalah kematian, betul? Karena manusia berdosa kan, dan layak dihukum. Upah dosa adalah maut. Ya, tetapi pengampunan yang Yesus berikan, pengampunan yang sama Yesus berikan kepada wanita ini 2000 tahun yang lalu, adalah pengampunan yang sama Dia berikan kepada setiap kita pada hari ini. Amin, haleluya. Secara fisikal, wanita tersebut bukan saja dibebaskan dari hukuman mati, pada hari itu, tetapi dia juga dibebaskan daripada kematian kekal. Ya. Bila Yesus berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, ya, Yesus sekali lagi mengingatkan wanita itu, jangan kembali ke gaya hidup yang penuh dengan dosa. Ya. Kamu tahu, di antara ramai orang di muka bumi, apalagi pada waktu itu, hanya Yesus yang layak untuk menghakimi wanita tersebut. Betul tidak? Ya, karena dia tidak ada dosa, hanya Dia yang layak untuk menghakimi wanita tersebut. Ya, karena Dia mengasihi wanita tersebut, karena begitu besar kasihnya kepada wanita tersebut, Dia berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Kata-kata Yesus menunjukkan belas kasihan dan tuntutan untuk hidup dalam kekudusan. Ya, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Ada belas kasihan di sana. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Maksudnya Tuhan bilang, jangan berbuat dosa. Maksudnya apa? Memang diharapkan agar wanita tersebut untuk jangan lagi mengulangi perbuatan lamanya. Ada tuntutan di sana, ya. Yesus selalu ada balance bagi Yesus. Ada kasih karunia dan juga kebenaran. Kedua-dua ini harus ada sama. Ya, kasih karunia dan kebenaran. Yesus menyatakan kebenaran bahwa yes, kau berdosa, tapi yes, kau diampuni. Pergi. Ada amin? Ya, Yesus mengampuni wanita tersebut, memberi peringatannya untuk memberi peringatan kepada dia untuk hidup dalam kekudusan. Ya, Yohanes pasal 14 ayat 15 mengatakan begini, bahwa jika kita mengasihi Yesus, kita akan selalu mau melakukan apa? Perintahnya. Betul. Siapa yang mengasihi Tuhan Yesus pada pagi hari ini? Come on, angkat tangan Anda. Jika Anda mengasihi Yesus, Anda akan selalu mau melakukan perintahnya. Amin. Dalam Mazmur 103 ayat 8 hingga 12 mengatakan bahwa Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, haleluya, berlimpah kasih setia, tidak selalu yang menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya dia berdendam. Wah, puji Tuhan, karena kita memiliki Tuhan yang yang tidak selama-lamanya berdendam, ya. Tidak dilakukannya ayat 10, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Nah, dunia mengatakan bahwa kamu berbuat dosa, disebutkan nama kamu berbuat dosa, ya. Tidak orang lain yang boleh membayar hutang dosa Anda. Kamu buat dosa, wah, memang parah lah begitu. Kamu harus menanggungnya. Tapi Tuhan berkata apa? Tuhan berkata, saya tidak akan membalas kamu setimpal dengan apa yang kamu lakukan. No. Sejauh timur daripada barat, begitulah dia menjauhkan kita dari pelanggaran kita. Wow,
luar biasa kasih karunia Tuhan. Ada amin. Saya berharap sampai ke tahap ini, sampai ke poin ini, kamu dikuatkan oleh Tuhan, oleh kasih karunia-Nya. Ada amin. Haleluya. Harus kita ingat bahwa bila Yesus mengatakan pada wanita tersebut pergi, Yesus tahu bahwa wanita itu berbuat dosa, namun hutang dosa yang dilakukan oleh wanita itu akan ditanggung Yesus di kayu salib. Ya, bukan bermaksud bilang sebenarnya kita macam ini tahu. Sebenarnya kita sama seperti wanita itu, ya. Sebetulnya kita yang harus dihukum mati karena dosa pelanggaran kita, betul? Namun Yesus dengan penuh kasih karunia katakan, pergi, jangan berbuat dosa. Mungkin ada di antara kita yang merasa takut dan cemas akan kehidupan Anda dalam pandemik ini. Kamu merasa takut dan cemas. Kenapa? Karena Anda melihat bahwa kawan-kawan Anda, hidup mereka sepertinya diberkati Tuhan. Ada keluarga yang lain diberkati Tuhan. Wow, haleluya. Tapi Anda dalam musim ini bergumul banyaknya cabaran sendiri. Anda mungkin berpikir, wah memang Tuhan menghukum saya ini. Memang Tuhan menghukum saya ini. Mungkin inilah akibat yang saya harus tanggung. Sebab, Pastor, sebelum COVID-19 ini, Pastor, saya banyak Pastor buat dosa. Banyak, betul. Memang ya inilah, musim inilah Tuhan hukum saya. Aduh. Saya beritahu kepada Anda semua, jangan takut. Jangan, jika Anda sadar Anda berdosa dan Anda sedarkan kesalahan Anda, datang kepada Yesus, mohon pengampunan daripada Tuhan, dan Dia akan berkata kepada Anda hal yang sama Dia katakan pada wanita yang ditangkap zina tersebut. Dia akan berkata pada Anda pada hari ini, anakku, dosamu diampuni. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Yesus akan mengatakan hal yang sama kepada Anda pada hari ini. Ya. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 18 mengatakan begini, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukum, dan barang siapa takut, dia tidak sempurna dalam kasih. Saudara-saudari semua yang dikasihi Tuhan, terimalah kasih dari Yesus Kristus pada pagi hari ini. Kasih dari Kristus inilah yang akan menguatkan Anda. Kasih yang sempurna inilah yang memampukan Anda untuk hidup tanpa rasa takut dalam situasi pandemik yang kita hadapi saat ini. Ada amin? Ada amin? Ya. Apabila Anda memahami bahwa Tuhan mengasihi Anda apa adanya, Anda tidak perlu lagi rasa takut. Tidak perlu rasa takut. Anda tidak perlu khawatir akan kegagalan Anda pada masa yang lalu. Jangan beranggapan bahwa kegagalan Anda menyebabkan Dia kurang mengasihi Anda. Sekiranya Anda dapat mengetahui betapa dalamnya kasih Tuhan, Anda tidak perlu takut. Seriously. Ya. Tuhan sudah mengetahui tentang dosa-dosa dan kesalahan yang telah Anda lakukan, dan juga apa yang akan Anda lakukan. Tuhan tahu. Dan namun Dia masih memilih untuk mengasihi Anda dan saya. Haleluya. Sebelum pun wanita ini mengenal Yesus, wanita yang kita bahasa ini, sebelum pun dia mengenal Yesus, dia sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Yesus. Nah, kita mungkin tidak mengenal Yesus dengan mendalam sebelum ini. Bila kita dalam masalah, kita mungkin berasa bahwa Tuhan itu jauh, dan kita tidak mencari Yesus, kita tahu kita tidak layak. Selama ini kita tidak mencari Dia. Apa dalam musim pandemik ini kan, mungkin Anda bilang makin jauh daripada Tuhan, bilang, aduh Tuhan, saya tidak layak lah, mau berdoa, mau cari Tuhan, saya sedarlah diri saya. Ya. Sebab itu dengan Anda, kasih karunia Tuhan tersedia untuk setiap kita semua sebelum pun kita mengenal Tuhan. Amin. Dan Roma pasal yang ke-8 ayat 7 mengatakan begini, karena kasih Yesus kepada kita bukan saja dibebaskan daripada dosa, tapi kita menjadi apa? Lebih dari pemenang. Amen. Ya. Karena kasih Yesus kepada kita bukan saja dibebaskan daripada dosa, tapi kita dijadikan apa? Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Haleluya. Nah, hari ini saya memberitahu Anda semua bahwa kasih karunia daripada Yesus cukup untuk setiap Anda. Cukup untuk setiap kita. Tersedia bagi setiap kita yang tercela. Untuk setiap orang yang merasa dipinggirkan, setiap Anda yang merasakan dihakimi, setiap Anda yang merasakan sudah kehilangan kehormatan diri, kasih karunia Tuhan tersedia untuk Anda. Dan karena Allah mengasihi kita berkata, aku lebih dari pemenang. Ada amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Mari saja kita semua untuk tunduk kepala bersama-sama. Mungkin pagi hari ini, waktu saya menyampaikan firman Tuhan tadi, Roh Kudus berbicara kepada Anda. Roh Kudus mengingatkan Anda bahwa kamu masih tetap tinggal di tempat penghakiman tersebut. Kamu masih merasa tertuduh. Meskipun kamu sudah mengaku dosa, meskipun kamu sudah diampuni, tapi kamu masih lagi rasa tertuduh. Kamu masih tetap tinggal di sana. Pagi ini, Yesus berkata, pergilah, tinggalkan tempat itu, dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara Anda pada pagi hari kamu sangat-sangat memerlukan kasih karunia pada Tuhan. Kamu sepertinya terus-menerus kamu merasa hidup kamu hidup dalam kegagalan demi kegagalan. Pagi hari ini, kasih karunia Tuhan tersedia untuk Anda. Musim ini bagi Anda adalah satu musim yang sangat-sangat mencabar, apalagi PKP yang ini kamu rasa inilah Tuhan, inilah kali terakhir, inilah kesempatan saya yang terakhir. Hei saudara-saudara semua yang dikasih Tuhan, mungkin bagi Anda ini kesempatan terakhir, tapi bagi Tuhan inilah masanya untuk menyatakan kemuliaannya. Haleluya. Bapak di surga, bersyukur Tuhan Yesus buat pagi hari ini Tuhan. Kami tahu Bapa di surga, kasih karunia-Mu untuk setiap pribadi kami. Kami ini Tuhan adalah manusia yang tercela Tuhan, yang hilang kehormatan Bapa di surga, yang dipinggirkan Tuhan karena dosa dan kegagalan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau Tuhan yang mengampuni kami, Engkau Tuhan yang menerima kami apa adanya, bahkan Engkau Tuhan yang membebaskan kami daripada kutuk-kutuk dosa. Terima kasih Yesus. Pagi hari ini Bapa di surga, saya berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, jemaat-jemaat di IPCC dan semua yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biar Roh Kudus-Mu berbicara kepada setiap pribadi kami Tuhan. Biar damai sejahtera-Mu memenuhi hati dan pikiran kami Tuhan. Buat kami Tuhan mengerti, terus menerus mengalami Tuhan kasih karunia-Mu yang Kau sudah berikan kepada kami Bapa di surga. Tuhan Yesus, biar Tuhan hidup kami hari demi hari Tuhan semakin dekat dengan Engkau. Hari demi hari yang kami ingin lakukan adalah melakukan kehendak firman-Mu Bapa di surga. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Saya berdoa Tuhan Kau berkati setiap anak-anak-Mu Bapa di surga. Biar mereka terus-menerus menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Biar dalam musim pandemik ini Bapa di surga Tuhan, kehidupan mereka akan menyatakan kemuliaan-Mu. Biar Bapa di surga dalam musim pandemik ini Tuhan, apapun cabaran yang mereka lalui Bapa di surga, tekanan Tuhan yang mereka lalui Tuhan Yesus di tempat kerja, dalam keluarga Tuhan. Haleluya, biar mereka Bapa di surga tahu bahwa kasih karunia-Mu Tuhan ada bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga Tuhan buat pagi ini Bapa di surga. Hamba-Mu percaya Tuhan Yesus, setiap kami Tuhan diperbaharui dalam pikiran kami Tuhan. Setiap kami Tuhan mengalami penerobosan pada pagi hari ini. Yang bersyukur untuk semua ini Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua anak Tuhan yang mengasihi Tuhan katakan amin. Amin. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan ini. Terima kasih Pastor Sam, Pastor Alex, Pastor Alexis, Pastor Loges, semua kepimpinan dan juga jemaat-jemaat IPCC. I wish to come and visit you guys after this MCO. Yeah. So have a great Sunday. Tuhan memberkati.